Good news Indonesia, lu tahu gak hari ini makin banyak petani-petani di Indonesia yang tambah makmur, tambah sejahtera, tambah cuan. Kenapa? Karena baru kali ini lah untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ya kita itu punya negara yang peduli sama pelaku usaha di sektor pertanian ya. Dari kemarin lu udah lihat lah Indonesia swasembada beras. Good news, Indonesia nilai ekspor pertanian pangannya juga tambah naik kenceng. Nah yang hari ini gue mau sharing nih, ini ada kabar baik nih dari komoditas favoritnya Benix yang kita mungkin semua hobi banget ya minum setiap hari, yang namanya apa? Kopi. Teman-teman tahu gak sih sekarang ya kopi olahan Indonesia udah resmi kita menjadi salah satu pemain besar di tingkat global, di tingkat dunia, karena udah tercatat resmi ekspor kopi Indonesia tembus 12 triliun. Wih seru nih, tapi lu sabar dulu guys, karena ini sebetulnya bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kita justru baru mencapai pintu gerbang pertama kebangkitan industri agriculture Indonesia. Karena sebetulnya cuan 12 triliun itu kecil banget. Lo kok bisa? So kalau penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out guys. Jadi guys, fresh from the oven nih, industri pengolahan kopi di Indonesia resmi cuan gede. Kenapa? Karena kita udah memperlihatkan kinerja yang positif, very profitable, bukan cuma pasar lokal, kelas kampung, kelas provinsi, no, tapi udah sampai ke level internasional. Karena data resmi sepanjang tahun 2025, nilai ekspor kopi nasional Indonesia itu sudah tembus 692 juta dolar. So kalau lu pakai kurs 17.800 rupiah ya per dolar Amerika Serikat, lu kali ke 692 juta dolar, itu angkanya sekitar 12,3 triliun. Wih, seru nih guys, ternyata bisnis kopi itu bukan bisnis receh loh, bisnis kopi itu bisnis triliunan loh. Dan ini juga jadi bukti ya, bahwa Indonesia bisa terus growing. Pertumbuhan ekspor kita sekarang udah tembus 12,3 triliun, itu udah jelas-jelas memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting di industri kopi dunia. Makanya lo gak usah heran ya, dari kemarin tuh banyak orang luar negeri datang ke Indonesia. Banyak yang mau masuk investasi, gue udah berulang kali bilang, di perkebunan. Perkebunan apa? Tebu, jagung, singkong, kopi, coklat, simple aja. Kenapa? Ya karena baru sekarang lah worth it buat jadi petani di Indonesia bro. Karena baru dapat cuan. Ya teman-teman jujur lah di sini, lu yang petani kopi, petani karet, petani padi. Coba deh lu tulis deh, sharing deh. Para teman-teman petani nih, banyak petani di Indonesia follower Benix. Lu kasih kesaksian, testimoni di kolom komentar di bawah ini. Dalam beberapa tahun belakang ini lu merasa gak sih sekarang itu tambah cuan menjadi petani dibanding jadi orang kota? Gelar S1, S2, S3, S cendol, ujung-ujungnya jadi apa? Pengkhianat bangsa. Bilang Indonesia gelap, Indonesia bubar. Padahal ya jujur aja ya, gue dari kemarin muter-muter keliling ke daerah ya, banyak petani-petani kita, pekebun-pekebun kita yang tambah cuan. And that's the reality. Ya salah sendiri lu gak bisa lihat perubahan. Bahwa kita bukan lagi pro sama oligarki yang hobinya merampok duit kita, enggak. Sekarang negara kita punya idealisme pro sama siapa? Pro sama petani. And gue happy dengan itu. Dan khusus buat komoditas kopi, gue bangga banget karena sekarang Indonesia udah resmi juga. Kita udah di posisi 4 besar di dunia. Lu bayangin lu, kita ranking 4 di dunia industri pengolahan kopi kita. Dan sebetulnya masih banyak potensi lain yang kita bisa kembangin. Selain kopi, kita masih ada teh, masih ada coklat, dan lain sebagainya. Dan nilainya juga bukan cuma 1-2 triliun bro, no, ini bisnis gede, ribuan triliun. Karena contoh lah, misalkan kita bicara soal teh ya, pasar market buat ekstrak teh di planet bumi global market tahun 2019 itu kuenya cuma sebesar 65 miliar rupiah. 65 miliar itu kecil loh. Itu setara 3 jutaan dolar lah. Tapi lu tahu nggak di tahun 2025 nilainya itu udah tembus lebih dari 100 miliar rupiah, alias setara 5,6 juta dolar. Lebih gila lagi, sekarang kan lagi ngetren gaya hidup sehat. Jadi orang banyak minum teh itu dalam bentuk ekstrak, suplemen. Nah, suplemen berbahan ekstrak teh hijau ya khususnya ya. Di tahun 2025 itu nilai marketnya itu udah tembus 16 triliun rupiah atau sekitar 900 juta dolar bro. Stop sampai situ enggak. Orang terus-menerus pengen produk yang organik, produk yang herbal, produk agriculture yang sehat. Sehingga produk yang sama, yang nilainya cuma sekitar 16 triliun di tahun 2025, tahun 2033 diproyeksikan bisnis ekstrak minuman teh itu tembus 1,3 miliar dolar guys. Atau kurang lebih 24 triliun. Gila, lu bayangin, lu suka minum kan kapsul-kapsul suplemen ekstrak teh itu nilainya 24 triliun loh. Nah ini kue masih banyak lagi nih yang bisa kita kerjakan sebetulnya. Dari situ udah bisa lihat ya, memang bisnis hortikultura ya di Indonesia itu bakal makin bertumbuh, berkembang pesat.
Ya kayak saham kita aja kemarin baru keluar laporan keuangannya, tumbuh berapa? 200% bro labanya bro. Untung kita udah beli harga sahamnya dari harga diskon. Karena memang keberuntungan Indonesia, kita cuma punya 2 musim. Musim tanam kita itu lebih panjang. Artinya ketersediaan bahan baku ya dalam bentuk buah, sayuran melimpah. Dan ini jadi modal kita nih untuk mengembangkan industri pengolahan sekaligus meningkatkan ekspor produk hortikultura kita. Ya lu bayangin aja guys, di tahun 2025 ekspor produk hortikultura Indonesia itu sudah tembus 544 juta dolar. Lu bayangin bro, produk hortikultur kita itu setara 10 triliun. Ngeri gak lu? 10 triliun lu. Nah dari 10 triliun itu lu bayangin ya, ekspor produk nanas kita, produk nanas nasional kita terbesar di Lampung, dibikin jadi nanas kaleng. Itu nilainya berapa? 5 triliun bro. Gila gak? Lu makanya jangan anggap remeh lah sama petani Indonesia, pekebun Indonesia. Kita itu punya kualitas internasional. Kita itu bisa punya peluang buat menguasai planet bumi. So lu gak usah heran, lu suka happy-happy banget ya. Mungkin lu berbangga diri ya. Kalau pergi ke Swiss, lu suka minum coklat fondue. Lu pergi ke Belgia, katanya coklat paling enak dari Belgia. Lu pernah curiga gak sih? Di Belgia itu kagak tumbuh bro pohon coklat. Tapi kok yang ngetren itu coklat Belgia ya? Lu pernah sadar gak sih? Jangan-jangan coklat Belgia itu asalnya dari mana? Dari Jember bro. Percaya gak lu? Nanti lu jangan skip video ini. Bakal gua kasih tahu sama lu salah satu fakta yang misterius terkait bisnis hortikultur dunia. Anyway, kita gak cuma berhenti di ekspor nanas juga. Kita ada kabar baik. Kenapa? Karena ya sekarang ini kan makin ngetren nih jadi petani, peternak, pekebun. Di sektor peternakan khususnya, sektor peternakan sama pangan, kita masih ada peluang buat mengembangkan produk olahan susu. Karena ini jauh lebih menjanjikan. Produk ini punya nilai tambah jauh lebih tinggi, lebih mahal. Contoh, susu berubah jadi keju atau diproses jadi gelato. Nah ini pasti bakal terus tumbuh karena ekspansi industri kuliner, bakery, hotel, restoran, kafe itu makin lama makin menjamur guys di Indonesia. Artinya kebutuhan terhadap bahan baku itu, bahan baku susu, bahan baku cheddar, bahan baku mozzarella, bahan baku gelato, creamer dan lain sebagainya bakal terus meningkat pesat. Jangan sampai kue ini yang nikmati siapa? Orang Australia, orang New Zealand. Padahal ini bisa dinikmati sama siapa? Pelaku usaha, teman-teman kita, ternak susu sapi di Pengalengan, di Subang, di Jawa Tengah. Kita bisa jadi jagoan, bukan cuma di kampung sendiri, no. Tapi udah bisa jadi pemain nasional bahkan pemain internasional. Masa Indonesia cuma bisa ekspor kopi sama coklat doang? Masa susu belum pernah? Masa keju belum pernah? Emang kita nggak bisa? Bisa bro. Ya kita lihat aja dari industri lain. Contohnya ya dari salah satu agriculture namanya tembakau. Laporan dari IHT, industri hasil tembakau, itu ternyata sekarang ya terbukti menjadi salah satu sektor manufaktur strategis yang berbasis bahan baku dalam negeri. Karena kita udah resmi nih, Indonesia sudah tercatat sebagai produk industri hasil tembakau terbesar nomor 6 di dunia. Makanya lu gak usah heran ya, bahkan produk-produk cerutu dunia yang terkenal mahal, premium, satu rokok cerutu itu harganya ada yang 5 juta, 7 juta rupiah satu batang. Ternyata tembakaunya dari mana? Tembakaunya dari Delhi guys. Bahkan salah satu produk tembakau kita namanya tembakau Besukina Ox itu udah jadi terkenal banget tuh sampai di benua Amerika, Jerman, Belanda. Cerutu khas Indonesia itu sangat populer di sana. Nah selain tembakau, lu teman-teman udah tahu dong ya, Benix itu bentar lagi kita bakal meresmikan produk minuman fermentasi kita juga nih. Terbukti bikin badan lu lebih sehat, walafiat, langsing, ngurangin kolesterol dan lain sebagainya lah. Anyway, itu membuktikan apa? Artinya ada indikasi bahwa industri fermentasi berbahan baku lokal itu bakal makin gede juga. Karena menurut Fortune Business Insight, pasar pangan fermentasi global itu diperkirakan nilainya setara 788 juta dolar di tahun 2025. 788 juta dolar, bayangin guys, itu minuman fermentasi loh. Bahan bakunya udah pasti mayoritas dari daerah tropis kayak Indonesia. 788 juta dolar itu setara 14 triliun. So that's a lot of money. Tapi itu proyeksi di tahun 2025. Terbukti terlewati dan bahkan akan naik terus tembus 1,2 billion dollar guys di tahun 2034. Jadi 8 tahun lagi lu bakal lihat nih industri minuman fermentasi dunia. Indonesia harus bisa ikut nikmatin itu. Makanya gak usah heran kita juga masuk ke situ, invest di sana. Karena bakal naik dari 700-an juta dolar
ke 1,2 miliar dolar guys. 1,2 miliar dolar itu setara 21 triliun anyway. 21 triliun rupiah. Cuman dari apa? Bukan ekspor buah mentah, no. Tapi ekspor minuman fermentasi dari buah. Buahnya dari mana? Dari Indonesia. So dari sini kita punya begitu banyak peluang loh yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan produk fermentasi berbasis bahan baku lokal, buah-buahan lokal. Nah ini bakal jadi subsektor industri yang mampu menciptakan nilai tambah dan pasti menghasilkan produk yang punya daya saing tinggi karena bahan bakunya resmi dari dalam negeri. So dari sini teman-teman udah bisa lihat lah, industri makanan, industri pangan, industri agriculture tanah air itu nggak bisa lu anggap remeh karena ya di era sekarang itu jauh lebih cuan untuk menjadi petani di Indonesia. Dan kalau kita kembali lagi ke kopi, memang kinerja kopi Indonesia itu, ekspor kita itu luar biasa brutal guys, luar biasa cuan loh. Ya lu bayangin aja, di tahun 2023 nilai ekspor kopi Indonesia itu cuma sekitar 16,3 triliun alias 900 juta dolar. Tahun 2024 naik langsung, loncat kodok ke 28 triliun. Gila, ngeri banget bro, dari 16 triliun ke 28 triliun. Tahun 2025 data resmi, nilai ekspor kopi Indonesia udah tembus 40 triliun guys. So can you imagine, setiap tahun tuh konsisten growing. Tahun 2023 16 triliun, 2024 28,4 triliun, tahun 2025 udah tembus 40 triliun. Ngeri nggak? Dari sini lo bisa lihat sih, kalau seandainya kita bisa pertahankan growth ini, konsistensi negara untuk mendukung petani-petani di Indonesia. Jangan heran kalau ekspor kopi Indonesia, gua prediksi nggak nyampe 10 tahun lagi bakal tembus 100 triliun guys. So kalau lu mau jadi triliuner, inilah momennya guys untuk lu berlomba-lomba jadi petani. Tapi sekali lagi jangan cuma jadi petani yang ekspor produk bahan baku lah. Kalau bisa produk olahan. Karena pasti lu jadi jauh lebih cuan. Dan dari sini pun udah bisa lihat, kalau lu jadi petani kopi, lu jadi eksportir kopi, lu mengolah kopi, karena growth-nya luar biasa, pasti makin banyak lagi orang-orang yang buka kedai kopi, kafe kopi, es krim kopi, kue kopi. Bukan cuma di Indonesia, sampai ke luar negeri juga. Itu lagi ngetren di mana-mana. Makanya bakal konsisten growing 50% setahun. Lo, gue mau tanya deh sama lo, bisnis apa sih yang bisa konsisten growing 50% setiap tahun? 50%, 50%, 50%, kan ngeri lo. Hebat ini. Dan ini adanya indikasi baik bahwa dunia internasional mengakui produk pertanian Indonesia, mengakui kualitas pekebun kita, petani kita. Artinya ya, permintaan terhadap kopi Indonesia memang lagi kenceng, memang lagi sangat-sangat kuat. Memang inilah momentumnya guys untuk jadi petani. Karena nggak pernah seumur hidup negara kita berdiri tembus ekspor kopi kita itu nilainya 40 triliun itu nggak pernah guys. Ya mau gimana lagi lah, cuma di era ini lu bisa dapat pupuk, subsidi ada, irigasi ada, tersedia, dibantu. Lu mau jalur ekspor, lu mau jalur produksi, lu mau butuh kredit. Kredit masih agak susah tuh, ini PR nih pemerintah nih. Harus dipermudah nih, kredit buat pelaku usaha, pekebun, petani harus dipermudah lah. Apalagi mau bikin industri pengolahan berbasis ekspor. Contoh misalkan bukan ekspor coklat, biji coklat, ngapain? Kita ekspor apa? Butter based on coklat. Kita ekspor apa? Cocoa powder. Kita ekspor keju. Ya orang kan butuh invest pabrik, butuh invest mesin. Bebasin kek pajaknya, bebasin kek PPN-nya, bebasin dong bea masuknya. Dikasih dong insentif pajak, dikasih dong insentif kredit biar mudah. Begitu bikin barangnya, orang lebih semangat lagi ekspor luar negeri. Ini gue mau kasih sharing aja lah. Mungkin teman-teman di sini kalau follow Benix di Instagram pun udah lihat lu ya. Gue kemarin habis ngobrol sama pengusaha di Cina. Lu bayangin, di Cina kalau lu buka pabrik, ekspor tujuannya ke Indonesia, ke Jerman, ke Australia. Bunganya berapa kalau ngutang ke bank? 0% bro. Sedih gue denger itu, gila. Gue aja jujur aja dengan berita itu gue jadi pengen buru-buru buka pabrik di Cina. Karena kalau lu pabrik lu khusus ekspor, lu bisa kredit ke bank. Bunganya berapa? 0%. Brutal. Gila. Ya semua orang berlomba-lomba jadi eksportir di Cina. Jangan kaget lu. Karena didukung. Ya kita bisa dong bikin yang sama, kasih insentif dong. Jangan suku bunga ngertinya apa, naikin terus 6%, 7%, 8%. Gue juga bisa jadi banker kalau begitu. Cuman apa kontribusinya buat ekonomi republik kita? Kalau suku bunga naik terus, orang kapan mau ekspansi bisnis, kapan mau buka cabang lagi, kapan bisa hire, buka lapangan kerja lebih banyak? Nggak logis. Gue harap nih sama gubernur bank sentral yang baru, lalu ada inovasi lah, ada solusi namanya makroprudensial, bikin kebijakan khusus, paket apa, giro wajib minimum, lu cut, lu diskon, supaya orang lebih semangat ngucurin kredit ke usaha mikro, usaha kecil. Ya gue sih berharap gak sampai 0% juga kayak Cina lah. At least 4% lah buat pengusaha yang berorientasi ekspor. Pengusaha yang melakukan hilirisasi. Tolonglah suku bunganya jangan 10%, 12%, kan setan loh. Enggak lah, bikin bunganya sekecil mungkin. Supaya makin banyak orang Indonesia yang pengen ekspor, yang pengen buka manufacturing,
yang pengen bikin industri pengolahan di tanah air. Kenapa? Karena gue punya informasi sangat-sangat menarik guys. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Kenapa? Karena gue punya informasi sangat-sangat menarik guys. Ekspor kita sangat besar ya, khusus kopi nih gue mau bahas. Lu tahu nggak pembeli terbesar kopi Indonesia di tahun 2025 yang mendatangkan omzet 40 triliun itu ternyata bukan Amerika loh, meskipun mereka punya Starbucks dan Starbucks memang pakai kopi dari Indonesia. Ternyata yang paling banyak download kopi Indonesia adalah negara Belgia. Lu bayangin aja, Belgia itu sampai kirim orang ke kampung-kampung, ke desa-desa buat belanja kopi Indonesia. Mereka impor 60.000 ton kopi Indonesia di tahun 2025. Nilainya berapa? Nilainya hampir 300 juta dolar bro. Belgia impor kopi Indonesia. Itu setara 5 triliun. Bagus nggak? Bagus. Tapi lu juga harus curiga. Lu bayangin negara Belgia, negara sekecil itu. Yang negaranya aja luasnya jauh lebih kecil dibandingkan provinsi Jawa Barat di Indonesia. Satu provinsi di Indonesia itu lebih gede dibanding negara Belgia. Tapi negara Belgia bisa impor 300 juta dolar. Kopi kita 60.000 ton loh, dapat 5 triliun. Aneh nggak? Dan ini menarik buat kita pelajarin. Kenapa Belgia jadi importir kopi kita terbesar? Ngalahin Amerika Serikat, ngalahin Jerman, ngalahin Mesir, Aljazair, kalah semua sama negara yang jauh lebih kecil yang namanya Belgia. Karena Belgia udah berhasil menjadikan dirinya sebagai hub di kota Antwerp. Buat apa? Lalu lintas, perdagangan, penyimpanan kopi yang terbesar di Eropa. Jadi lu mau ngopi di mana? Di Paris, lu mau ngopi di Italia, lu mau ngopi di Belanda, most likely kopi lu pun asalnya dari Belgia. Tapi nggak kedeteksi. Ternyata pun Belgia impornya dari Indonesia. Jadi udah dicampur-campur, di blend di Belgia itu guys. Jadi kopi bisa masuk ke Eropa lewat Belgia. Di sana lah disimpan, diperdagangkan, diolah kembali dan kemudian diteruskan, diekspor lagi ke berbagai pasar Eropa. Nah, ini menjadikan Belgia sukses menjadi pusat trading kopi terbesar di Eropa. Padahal kebun kopi aja dia belum tentu punya. Bukan belum tentu punya, nggak bisa lah, orang kena musim salju mati semua itu kopi. Cuman yang penting di sini udah bisa lihat Indonesia produksi kopinya udah berhasil masuk ke dunia internasional, udah berhasil masuk ke global market. Sayangnya kita itu cuma masuk di bagian kecil dari global supply chain yang super panjang itu. Ujung-ujungnya kopi yang keluar itu bukan jadi kopi Indonesia. Karena udah dicampur aduk, kopi dari Afrika, kopi dari India, kopi dari Amerika Latin, dicampur-campur lah di Belgia itu mereka bisa bikin kopi merek sendiri. Indonesianya hilang, nggak kedeteksi. Makanya penting buat Indonesia bisa lakukan hilirisasi, bisa mempelajari value chain yang lebih kompleks lagi, khusus di satu misalkan komoditas kopi ini buat contohnya guys. Kenapa? Karena sebetulnya nilai sebuah biji kopi itu nggak berhenti cuma ketika dia dipanen. Nah kita itu masih stuck tuh konsepnya itu di farm gate price. So banyak petani kita itu taunya ya nilai biji kopi ya biji kopi itu ketika dia dipanen dari pohon. Padahal nilainya nggak berhenti di situ. Masih ada value lain yang bisa diambil dari pemrosesan. Contoh dari bagian sortir, fermentasi, roasting, grinding, pengemasan, distribusi, branding hingga akhirnya dijual ke konsumen. Semakin jauh bergerak dari hulu ke hilir. Tadi ya ada sortingnya, ada gradingnya, ada roastingnya, ada grindingnya. Makin lama makin jauh nih. Percayalah, semakin banyak aktivitas ekonomi yang tercipta. Karena dari bagian sortir lah, bagian fermentasi itu udah ada lapangan kerja sendiri, udah ada keahlian sendiri. Bagian roasting, itu value kopi lu langsung naik drastis bro, 2 kali lipat lebih. Ada lapangan kerja sendiri, ada pabriknya sendiri. Belum lagi nanti dari roasting di grinding ini, digiling.
Ada lagi penciptaan ekonominya, penciptaan lapangan kerjanya, belum lagi nanti di packing. Ada lagi pabrik sendiri buat packing. Wih, lu bisa bayangin. Jadi dari downstream, upstream, hulu hilir, itu banyak value yang bisa diciptakan. Value creation ya lapangan kerja. Jangan lari ke si Belgia itu yang nanam kopi aja belum tentu bisa tumbuh. Nah ini yang masih jadi masalah sekarang guys. Gue sih happy petani kita tambah kaya raya sejahtera. Yes, gue happy. Cuan triliunan. Yes, gue juga ikut happy. Tapi masalahnya tetap kita harus mau address. Apa? Indonesia masih kuat sebagai produsen. Yes, oke. Tapi Indonesia masih belum maksimal menguasai semua bagian dari rantai produksi ini, value chain ini, yang bisa menciptakan banyak peluang aktivitas ekonomi. Makanya gue sangat dukung hilirisasi, bukan cuma di mineral, bukan cuma di tambang, no, tapi sampai ke dunia agriculture, wajib kita dukung guys. Ini bukan bisnis 1-2 triliun. Ya lu lihat dari satu komponen nanas saja, kaleng nanas tadi tembus 5 triliun, belum kaleng yang lain loh. Kita bisa bikin kaleng durian, kaleng mangga, kaleng salak. Aduh, nggak habis pikir gua. Apalagi kalau lu tahu ya 40 triliun rupiah yang kita dapatkan dengan ekspor kopi di tahun 2000. Ternyata faktanya memang 98% masih berupa ekspor biji kopi mentah. Itu aja petani udah seneng. Beli mobil baru, banyak petani kopi gua kemarin ketemu di Lampung. Gila nih orang ganti mobil tiap tahun ganti mobil. Mereka aja udah seneng. Padahal belum masuk tuh ke semua value yang hilang tadi. Masih bisa kita lakukan manufacturingnya, hilirisasinya. Masa kita ekspor 98% dalam bentuk biji mentah, terus yang menikmati siapa? Value-value yang hilang itu. Bagian roasting, bagian branding, bagian grinding. Masa orang bule lagi yang gak punya bahan baku? Kita bisa kok cuman begitu. Gak ribet bro. Jadi pesan gue jelas ya guys. Ini buat orang-orang di kementerian nih. Buat para petani nih, buat para pelaku usaha. Indonesia udah sangat kuat, udah sangat bagus, udah sangat ahli menanam kopi. Peringkat 4 besar dunia. Tapi masih ada ruang kekosongan, hilirisasi, manufacturing yang hilang. Dan kita harus sadar, kita itu rugi. Itu namanya kebocoran. Kita merasa happy dapat 40 triliun, bro. Belgia dapat ribuan triliun. Pikir dong, karena ketika keluar produk Indonesia sebagai bahan baku, artinya ada juga keluar bocor aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Yang bocor ke orang bule, bocor ke luar negeri. Yang dimana sebetulnya rakyat Indonesia mampu lakukan itu sendiri asal didukung. Kalau perlu bikin kawasan industri khusus, kawasan berikat, khusus apa? Industri kopi, semuanya ada di situ. Penggilingan, roasting, packaging, semua orientasi ekspor. Bahkan masih ada loh suplemen kopi. Suplemen apa? Kafein. Ambil kafeinnya doang dari kopi itu. Kita jadi masuk industri farmasi. Bisa nggak? Bisa, asal ada apa? Kepedulian guys. Makanya gue sangat-sangat minta ya pemerintah itu, oke, lu dukung hilirisasi mineral, bagus, keren. Tapi dunia pertanian kita masih banyak kebocoran, nilainya ribuan triliun. Sayang banget sih kalau itu malah menciptakan lapangan kerja di negara lain, bukan di negara kita. Ujung-ujungnya makin banyak nanti orang yang kabur aja dulu, mau gimana lu? Kerja di Belgia di mana? Di pabrik kopi. Pabrik kopi padahal kopinya dari Indonesia. Karena apa? Di sini gagal tercipta penciptaan lapangan kerjanya. Kan sayang ya. Dan menurut gue ini penting buat kita suarakan sama-sama. Kenapa? Karena contoh ya, dari satu contoh doang, industri kopi doang lah. Industri kopi ini kenapa gue dukung? Karena industri kopi di Indonesia itu berbeda dengan industri perkebunan agriculture yang lain yang biasanya dimiliki oleh oligarki. Beda, karena industri kopi kita penguasanya bukan dimiliki oleh pekebun-pekebun besar, corporate besar, no. Lu tahu gak sih? Hampir 99% produksi kopi Indonesia ternyata berasal dari perkebunan rakyat. Artinya, di sini inilah salah satu bisnis yang sebetulnya kalau lu tambah cuan, yang tambah cuan bukan konglomerat sama pabrik-pabrik besar, enggak. Malah orang kecil, petani kecil. Di industri kopi aja, karena 99% produksi kopinya itu melibatkan perkebun rakyat, petani rakyat. Artinya ada sekitar 1,8 juta petani kopi yang terlibat, yang mengolah lahannya sendiri. Lahannya itu sekitar 1,2 juta hektar di Indonesia. Jadi lu bayangin, ini penciptaan lapangan kerjanya juga gak main-main. 1,8 juta petani kopi di Indonesia loh. So artinya kalau nilai tambah kopi Indonesia itu meningkat, bukan cuma jualan biji kopi panen dari pohon terus dijemur, sayang banget. Karena kalau ditingkatkan potensi yang sangat besar ini, value yang hilang ini, ujung-ujungnya bukan cuma masuk ke perusahaan besar, enggak, ujung-ujungnya juga akan dinikmati oleh 1,8 juta petani kopi di Indonesia. Dan akan makin banyak lagi anak-anak muda di Indonesia yang bersemangat menjadi petani kopi.
petani coklat, petani rumput laut, komoditas-komoditas lain. Tapi ini gue spesifik bahas kopi, karena gue mau petani kopi di Indonesia harus bisa naik level, harus bisa naik kelas di dalam rantai pasokan kopi global ini. Indonesia udah resmi jadi pemain dunia, resmi. Tapi masih di level biji kopi dari pohon. Sedih, kita bisa lagi masuk yang lebih banyak lagi sebenarnya. Karena pertanyaannya gini guys, udah nggak zaman lagi lu nanya, bisa nggak sih kopi Indonesia laku di pasar dunia, pasar global, dunia internasional? Jawabannya udah jelas, bisa, terbukti laku. So lu harus pede jadi petani kopi di Indonesia. Karena dunia internasional sudah mengenal kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Kintamani, kopi Flores, sampai ke daerah-daerah lain lah, kopi Lampung, kopi Sidikalang. Artinya ini membuktikan ya kopi Indonesia laku di dunia internasional. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang. Bisa nggak sekarang pertanyaannya Indonesia menjadi salah satu pemain terbesar, bukan cuma di biji kopi, tapi di industri kopi dunia? Menurut gua bisa. Karena lu lihat aja deh, astronot yang tinggal di luar angkasa, bukan di planet bumi. Mereka kalau ngopi, lu tau nggak kopinya dari mana? Dari kopi Indonesia bro. Lu nggak percaya? Nih gua kasih lihat fotonya nih, resmi astronot dari NASA tinggal di luar planet bumi. Kalau ngopi, kopinya pakai apa? Kopi Indonesia bro. Lu setuju gak sih kalau Indonesia mulai nih mau berorientasi, punya visi misi untuk mengejar nilai yang lebih besar dari setiap biji kopi yang dihasilkan dari bumi Indonesia? Dan menurut kalian hambatan terbesarnya apa ya? Kok sampai sekarang kita masih belum bisa upgrade value chain kopi kita? Kenapa udah bertahun-tahun oke lah kita cuan, tapi kok masih stuck ekspor biji kopi doang? Apa hambatan terbesar? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini, biar dibaca juga nih sama pejabat di pemerintahan Indonesia ini, supaya dibantuin, dibenerin, diperbaikin sama-sama. Karena kita pengen Indonesia jadi lebih makmur lagi, lebih hebat lagi, lebih sejahtera lagi. Oke guys, jangan lupa ya teman-teman petani, sharing video BNX ini sebanyak-banyaknya, like sekarang juga dan jangan lupa subscribe. Semoga video kita bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye.